Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Kemarin kita sudah membahas tentang bab keimanan. Pembahasan kemarin kita belajar tentang iman, definisinya, permasalahannya, dan hal-hal yang berkaitan dengan iman, yang menyebabkan iman bertambah, iman menurun, dan bagaimana hakikat keimanan. Dalam kesempatan kita kali ini, insya Allah kita akan membahas tentang keimanan pada perkara yang gaib. Kalau di kitab lain disebut dengan as-sam'iyat. As-sam'iyat. Cuma di negeri kita istilah as-sam'iyat ini tidak populer. Yang populer adalah beriman pada perkara yang gaib. Mengapa dinamakan dengan as-sam'iyat? Karena kita hanya beriman dengan apa yang kita dengar dari Al-Quran ataupun hadis yang sahih dari perkara-perkara gaib. Perkara gaib itu adalah perkara yang tidak kita lihat. Ini disebut dengan as-sam'iyat. Nah, tetapi terkenal di negeri kita dengan beriman pada perkara yang gaib. Beriman pada perkara yang gaib itu ya kalau menurut definisi Ahlussunnah wal Jamaah, kata Syekh Shalih Fauzan, beliau mengatakan ma ghaba 'anil nasi wa lam yushahiduhu minal umuril madiyah wal umur mustaqbalah allati lam yushahiduha an-nas li'annaha qad madat wa anqadat aw li'annaha lam tahdath ba'da ma sahhat bihi al-akhbar fa hadha laysa lil 'aql fihi dakhalun abada wa innamal i'tiqadu fihi 'ala an-naql wa huwa al-khabaru as-sadiq 'anillahi wa rasulih fa kullu ma akhbara Allahu anhu min al-ghuyub al-madiyah wal ghuyub al-mustaqbalah wa kullu ma akhbara anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-ghuyub al-madiyah wal ghuyub al-mustaqbalah fa innahu yajibul imanu bihi wa taslimu lahu min ghairi tadakhul bi'uqulina wa afhamina lianna hadha syai'un la tudrikuhu uquluna wala afkaruna wa innama mabnahu ala taslim wa tasdiq li khabarillahi wa rasulih. Jadi beliau mengatakan, jadi beriman pada yang gaib adalah perkara yang tidak bisa disaksikan oleh manusia, baik perkara yang telah lewat ataupun perkara yang akan datang. Perkara yang telah lewat, ya, diciptakannya surga, diciptakannya neraka, diciptakannya Adam, ya, perkara-perkara yang memang sudah lewat, ya, dicatat takdir kita, takdir anak cucu kita nggak tahu, tapi di takdir itu sudah ada namanya siapa, umurnya berapa, ya, kapan berakhirnya dunia ini, kita mati di mana, anak kita berapa, rezeki kita berapa, itu sudah tercatat semuanya. Wa umur mustaqbalah, dan perkara-perkara yang akan datang, perkara yang datang tentang
Ya macam-macam, ada Dajjal, ada macam-macam ya yang akan datang ini. Ya. Akan adanya kiamat, nanti akan ada pembahasan. Allati lam yushahiduhan nas, yang tidak disaksikan oleh manusia. Karena sudah berlalu dan sudah selesai. Atau karena li'anna lam tahdath ba'da ma sahhat bihi al-akhbar, atau belum terjadi ya, belum terjadi tetapi beritanya sudah ada. Banyak sekali lah kalau dicontohkan, cuman kita lagi bahas penjelasannya. Karena perkara ini telah selesai dan telah berlalu. Auli anna lam tahdath ba'da ma sahhat bihi al-akhbar, atau belum terjadi tetapi telah diberitakan secara sahih. Ya, diberitakan secara sahih. Beritanya itu dari Al-Qur'an dan hadis yang sahih. Fa hadza laysa lil aql fihi dakhlun abada. Dalam perkara ini tidak ada peluang bagi akal sedikit pun untuk selamanya. Jadi di sini bukan ranahnya akal, dan akal di sini tidak boleh masuk karena tidak mampu, ya. Tidak mampu. Nah kalau dipaksakan pasti salah dan pasti mudarat. Tapi ranahnya iman di sini. Pasti salah, pasti mudarat, dan kesalahannya ini bisa menimbulkan kekufuran. Fahadha laysa al-aql fihi dakhlun abada. Akan tetapi ini hanyalah keyakinan. Wa innamal i'tiqadu fihi 'ala naql. Tetapi ini adalah keyakinan terhadap nukilan, baik dari Al-Qur'an ataupun dari hadis. Dan setiap apa yang diberitakan oleh Allah dari perkara-perkara gaib yang telah lalu dan perkara-perkara gaib yang akan datang, dan apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW dari perkara gaib yang telah lalu dan akan datang, maka wajib bagi kita beriman dengannya. Jadi wajib beriman dengannya dan menyerahkan diri min ghairi tadakhul bi'uqulina, tanpa ya mengupayakan akal untuk masuk di situ. Jadi memang manusia itu disebut dengan makhluk penasaran. Jadi dengan adanya penasaran di situ memang adanya pembelajaran dan penelitian dan selanjutnya. Cuma pada perkara ini tidak boleh penasaran. Jalurnya adalah iman. Ya, naudzubillah min dzalik ya. Seorang ilmuwan sebenarnya kalau menurut saya bukan ilmuwan ya, tapi orang tidak beriman, cuman suka pengetahuan begitu. Tapi istilahnya kan yang terkenal ilmuwan. Ada seorang ilmuwan di Amerika itu, dia ingin ya melakukan penelitian bagaimana hidup tanpa matahari. Akhirnya dia minta ya dengan pembiayaan dan seterusnya, dengan tim yang nggak sedikit, dimasukkan ke dalam tanah sehingga dia tidak bisa melihat matahari selama 100 hari. Cuma dikasih selang untuk bernafas, dikasih sesuatu untuk makan, tapi dia di ruang yang gelap tanpa sinar matahari. Ternyata di situ dia melihat adanya hal-hal yang di luar dugaan, sehingga hidup tanpa matahari bagaikan satu hari aja bisa bagaikan sekian hari, sekian lama gitu. Sangat mengerikan gitu. Nah, hal-hal yang demikian ini nggak perlu bagi manusia untuk penasaran. Nggak perlu begitu. Tapi ambil dari Al-Quran, dari Al-Hadis tentang masalah yang tren begitu. Dan masih ada lagi orang-orang melakukan penelitian yang pengeboran bumi, melakukan penelitian asal mula manusia gitu. Ini sebenarnya bukan ranah penelitian ya. Tapi yang namanya orang melakukan penelitian tidak didasari basic keimanan terlebih dahulu. Ini bahayanya. Buang-buang waktu, ya, membuang-buang harta. Nah, dia nggak paham tentang ranahnya di mana penelitian itu. Jadi di sini akal tidak berperan, tidak diperankan. Ya, akal. Wa afhamuna, dan pemikiran kita. Li'anna hadza syai', karena perkara ini tidak bisa dijangkau dengan akal dan pikiran.
Wa innama mabnahu ala taslim wa tasdiq li khabarillahi wa rasulih. Tetapi di sini hanyalah ya, tempat pembangunannya adalah menyerahkan diri membenarkan terhadap berita Allah dan Rasulnya. Ini fungsi keimanan dalam kehidupan ya manusia, kemaslahatannya, kebaikannya sangat besar. Ya, kalau enggak karena iman, ya hidup manusia itu susah. Kalau bukan karena iman, hidup manusia itu susah. Ya, mungkin dia akan menemukan satu hal yang di luar dugaan. Ya, ada seorang ilmuwan Amerika, wanita itu, yang pertama kali menemukan bom atom. Ada diklaim sama orang lain dan akhirnya menjadi bom atom seperti itu. Nah, tatkala ditemukan sampai sekarang, akhirnya mudaratnya buat manusia. Kalau secara tinjauan Islam, bom atom seperti itu nggak boleh. Untuk perang nggak boleh, karena itu memusnahkan massal. Pakai pedang memang sakit ya, tetapi kan orang-orang yang ditargetkan jelas. Kalau yang seperti ini akhirnya lepas daripada apa yang dicari oleh manusia. Letaknya kenapa ya tadi? Awalnya bukan karena iman. Gitu. Makanya iman ini betul-betul menjadi asbab kebaikan. Walaupun para ilmuwan itu kan biasanya sudah dididik, sudah dilatih, niatnya hanya untuk kebaikan. Tapi kalau sudah ketemu kayak gitu-gitu, ya akhirnya mudaratnya juga buat manusia sendiri. Naudzubillah min dzalik. Ya, akhirnya kaum muslimin mau nggak mau ya, kaum muslimin ya maksudnya kaum muslimin mau nggak mau ya ngimbangin gitu. Maksudnya negara-negara kaum muslimin ngimbangin aja. Tapi bukan dari Islam halal begitu, hanya ngimbangin karena biar terjadi perimbangan. Nah ini bahaya. Makanya di sini harus paham tentang di mana letak akal yang digunakan untuk beriman dan di manakah akal yang digunakan untuk perkara-perkara yang memang dibolehkan secara syar'i. Berikutnya hadirin azani wa azakumullah. Dan yang namanya keimanan itu adalah keimanan terhadap yang gaib. Jadi yang namanya keimanan itu kepada yang gaib. Kalau pada perkara yang bukan gaib, wah ini nggak dituntut nih, karena manusia memang dengan sesuatu yang dia melihatnya mau nggak mau harus beriman. Tapi kalau pada perkara yang tidak melihat, di sini dia harus membangun keimanan. Wa amal imanu bi syai'al musyahid. Adapun beriman dengan sesuatu yang nampak, hadza la mizata fihi. Ini ucapannya Syaikh Fauzan ya. Adapun beriman dengan sesuatu yang nampak, ini tidak ada istimewanya bagi siapapun. Wala yusamma imanan, dan pada perkara ini tidak disebut dengan iman. Yaitu manusia ya tidak dikatakan beriman dengan sesuatu yang dia saksikan dan yang dia lihat. Ya, tidak dikatakan dengan beriman dengan sesuatu yang dia saksikan atau dia lihat. Wa lihadza la yuqbal iman idza qamatil qiyamah. Maka dari itu apabila orang mau beriman sudah datang hari kiamat. Apakah imannya diterima oleh Allah SWT? Tidak, karena sudah menyaksikan. Jadi dia beriman dengan iman yang bermanfaat ya sebelum datangnya hari kiamat, seperti kita ini. Semoga iman kita dijaga, diterima oleh Allah SWT. Belum terjadi kiamat, kita beriman akan datangnya hari kiamat. Atau tatkala manusia ya nyawanya sudah dicabut sampai ghor-ghor, sampai kerongkongan. Makanya Rasulullah SAW mengatakan di dalam sebuah hadis yang sahih, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya seorang hamba ya malam yugharghir, sebelum sampai ghor-ghoroh, kerongkongan. Jadi kalau sudah sampai kerongkongan jadi terima imannya. Berarti ya, sisi lain dalam permasalahan ini berarti kata penjelasan Syekh di sini, tatkala orang dicabut nyawanya sampai ghor-ghoroh, itu ditampakkan oleh Allah SWT kehidupan-kehidupan yang akan dia hadapi.
ya, surga, neraka, hisab dan sebagainya. Maka tatkala dia sudah melihat apa yang tadinya tidak bisa dia lihat, akhirnya apa? Beriman. Disinilah tidak bermanfaatnya iman karena sudah menyaksikan. Ya, sudah apa? Menyaksikan. Hati-hati sekali atas ucapan manusia yang mengatakan, ya, ya inilah keyakinan kami, kita saling menghormati keyakinan masing-masing. Hal yang demikian ini apabila tidak dibangun di atas keimanan kepada apa yang diberitakan oleh Allah dan Rasulnya, ini berbahaya. Karena yang tahu perkara-perkara yang belum terjadi dan perkara-perkara yang telah terjadi hanyalah penciptanya, pembuatnya, yang berkuasa, yang memilikinya, yaitu siapa? Allah SWT. Kalau tidak dapat berita dari Allah SWT, maka itu adalah wasawis syaitan, dan itu berbahaya. Wasawis syaitan, bisikan syaitan. Jadi memang syaitan itu membimbing manusia, siapa saja yang lengah dan terlena. Yang lengah dan terlena siapa saja. Kadang orang yang beriman aja dibimbing oleh syaitan, lepas imannya. Ya. Bahkan ulama, ya, ulama ada yang kena. Ya, syaitan disebutkan di dalam kitabnya Ibnu Jauzi, Talbis Iblis, ya, disebutkan di sana syaitan datang kepada seorang ulama mengatakan, kamu belajar kan untuk mendapatkan ilmu. Ya kan, kita belajar untuk mendapatkan apa? Ilmu. Ya apa tidak? Nah, di zaman dulu ilmu tertulis dengan kitab-kitab. Di zaman dulu mereka kuat sekali ilmunya, sehingga mereka mengatakan al-ilmu ma fis sudur wala fis sutur. Ilmu itu apa yang ada di dada, terjaga di dada. Bukan apa yang ada di kitab. Syaitan mengatakan, sekarang ilmumu sudah ada di dadamu. Apa kamu masih butuh kitab? Begitu. Ilmunya sudah di dada kok. Kitabnya buat apa? Oh, akhirnya kitabnya dibuang. Begitu. Naudzubillah min dzalik. Naudzubillah min dibuang. Padahal kan dengan kitab-kitab itu mengingatkan dan seterusnya. Begitu. Itu orang berilmu, bayangkan. Bisa lah bagaimana orang-orang yang tidak berilmu lebih mudah sekali dipelintir sedikit oleh syaitan, dihayalkan, ternyata apa yang dihayalkan itu bukan dari Allah SWT. Lah nanti tatkala dia baru sadar, di saat minimal itu tatkala dia menjelang ajalnya, maka keimanannya tidak diterima oleh Allah SWT. Demikian juga apa yang difirmankan oleh Allah SWT dalam surat Qaf ayat 22. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka ghidha'aka fabasirka al-yawma hadid. Dan waktu itu kalian itu telah lalai. Jadi kalian telah lalai, tidak perhatian, tidak menyiapkan. Ya, dari kejadian hari ini. Fakashafna anka ghidha'aka, kemudian kami singkap kepadamu tutupanmu. Fabasirka al-yawm, pada hari ini kamu bisa melihat. Fabasirka yawmal hadid. Ya, dan pada hari ini kamu sudah bisa melihat, ya, hari yang telah ditentukan. Ya. Di hari yang telah ditentukan, datangnya ajal atau datangnya kiamat baru dilihat dengan mata kepala apa yang tadinya ghaib. Ya. Tentang adanya apa? Ghaib. Yang mengerikan itu bayangan di kuburan nyaman setelah mati berubah 180 derajat, mau kembali nggak bisa. Naudzubillah min dzalik. Ini ngeri ya, orang beriman nggak mau yang seperti ini, gambling nggak mau. Hati-hati sekali. Ya. Berikutnya hadirin azani wa azakumullah. Dan juga di dalam surat Al-An'am ayat 158 Allah mengatakan, yauma ya'ti ba'du ayati rabbika
la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, pada hari ini datang sebagian tanda-tanda Rabbmu, la yanfa'u nafsan imanuha, ya, la yanfa'u nafsan imanuha. Jadi diri tidak, la yanfa'u nafsan imanuha, keimanan diri itu tidak bermanfaat tatkala sudah datang sebagian daripada tanda kebesaran Rabbmu, kematian atau kiamat. Lam takun amanat min qablu, sebelum lam takun amanat min qablu, sebelum dia beriman sebelumnya. Jadi kalau belum beriman sebelumnya, nah, pembahasan iman kemarin sudah kan ya, beriman di sini kan meliputi amal soleh. Jadi tidak mungkin orang dikatakan beriman tanpa amal soleh. Amal soleh ya lisan, hati, badan, dan seterusnya, pembahasan kemarin. Bukan hanya rasa. Kalau rasa tidak cukup, ya rasa. Yang penting kan eling, ya kan? Yang penting kan apa? Eling, anak awal, anak pangan, ya kan? Itu. Sing mau nenek lemah, balik maning melemah, nek diciwit lara ya aja nyiwit, gitu kan? Kayak bijak gitu loh. Eling, yang penting eling. Padahal kalau dalam kategori keimanan yang Allah turunkan dari pengajarannya nggak cukup eling, ya nggak cukup apa? Eling, ya kan? Yang cuma eling-eling aja apa masih banyak sekarang? Masih ya? Ya. Yang penting eling. Tapi kalau generasi yang akhir-akhir ini terbuai. Kalau zaman dulu eling ya, sekarang terbuai. Sebenarnya bentuknya sih sama. Ya, terbuai. Istilah orang katanya Gen Z ya, generasi Z katanya ya. Kalau menurut saya, tahu dari mana Gen Z? Yang ngasih nama siapa? Kalau habis Z apa? Huruf Z. Kiamat kan? Nah kiamatnya tahu-tahunya gitu loh. Nanti kan terjadi perubahan lagi. Tahu-tahunya gitu. Jadi manusia sering berpikirnya terlalu jauh gitu ya. Saya masih ingat waktu SMP itu sudah diberitakan tahun 2000 itu serba mesin katanya. Saya menanti-nanti sampai mungkin belasan tahun ya untuk sampai tahun 2000. Setelah sampai tahun 2000 nyatanya nggak ada apa-apa. Ya gitu-gitu aja. Padahal dulu dibayarkan semuanya serba mesin katanya. Ya, mencari kerja sulit dan seterusnya. Dan itu bukan hanya itu yang antum sebutkan. Tapi antum ingat gitu ya. Iya. Saya menanti betul waktu itu. Ternyata baru di masa kita ini. Jadi memang orang itu harus belajar iman. Kalau enggak banyak dibohongin. Ya. Banyak apa? Dibohongin. Nah, iman ini membimbing dan mendudukkan perkara yang mana yang kita butuhkan di dunia ini, mana yang tidak, bagaimana kondisinya sesungguhnya. Iman. Nah, tatkala datang sebagian ayat Allah itu kiamat, kemudian belum beriman sebelumnya, enggak manfaat iman. Aw kasabat fi imaniha khaira, dan belum mengupayakan di dalam keimanannya kebaikan. Kebaikan ini sifatnya umum, ngaji dan seterusnya, sabar, meneliti gitu. Mencari yang benar, doa. Ya ngaji doang kalau menurut saya enggak cukup. Meneliti doang juga enggak cukup. Sambil doa, sambil recheck ya kepada para ulama, bervisi gitu. Waktu ada fatwa tidak wajibnya haji bagi Indonesia karena alasan ini dan itu, saya sempat akhirnya terbayang sekian perkara. Ternyata dapat kiriman informasi dari saya ini dan sebagainya. Ya Allah, tersingkap gitu. Dan saya jadi ingat dulu ya waktu masih bacanya bukunya Al-Ghazali gitu kan, Al-Maududi gitu kan. Dulu bukunya itu namanya Jahiliyah Abad 20. Ada juga namanya Megatrend tahun 2000, John Naisbitt. Nah, waktu itu juga saya sudah dikenalkan bahwasanya haji bagi orang Indonesia itu nggak wajib.
Haji nggak wajib, ngapain haji gitu? Nggak wajib. Kenapa? Karena ini waktu itu nih informasi yang saya terima. Karena belum tegaknya daulah Islamiyah. Bagaimana mau haji sementara daulah Islamiyah ini belum tegak? Jadi seluruh pembiayaan ini adalah untuk menegakkan daulah Islamiyah. Ternyata pemikiran ini yang terinspirasi dengan pemikirannya Sayyid Qutb yang disebut dengan Qutbiyah. Tafsirnya ada namanya Fi Dhilalil Quran. Itu. Jadi memang bergejolak luar biasa nih, sulit memahami perkara ini kecuali memang doa. Seperti ya ini permasalahan yang dulu saya SMP jadi cerita di sini karena nulis kadang juga kan di masa seperti ini ya kadang menimbulkan polemik gitu ya. Waktu SMP ya, saya bahasa kasarannya ya, nggak tertarik sama Saudi, bencilah sama Saudi. Saudi kok kayak gini gitu. Saudi kok kayak gini gitu. Terus masuk di Assalam Solo, teman-teman juga ngobrol, teman-teman ya Assalam ya wajar lah ya anaknya orang mampu gitu. Kamu besok habis dari Assalam kemana gitu? Saya mau di kuliah di Amerika, rata-rata ke Amerika karena tokoh-tokohnya waktu itu kan dari Amerika. Pak Amin Rais, kemudian Pak Nurholis Majid gitu kan. Amerika. Nggak ke Mesir, wah sekarang nggak zaman ke Mesir atau ke Saudi gitu. Ya itu nggak zaman. Terus kita bayarnya ke sana. Ternyata yang kaya juga plesirnya ke Amerika. Liburan, ini kan musim liburan, plesirnya ke Amerika. Ini ke Amerika. Kalau saya nggak punya duit. Tapi zaman sekarang kita googling ke Amerika lah, negara gedabrus gitu ya. Iya, Paris juga saya googling, waduh gedabrus juga. Banyak negara-negara gedabrus. Cuman inilah korban. Iya korban. Sebenarnya sih cekaknya iman gitu. Karena seaslinya para ulama itu dulu menasihati kalian nggak boleh pergi dan beri kafir kecuali darurat. Nah, sehingga saya mikir, waduh kalau kerja di luar negeri tetap kita keyakinannya nggak boleh. Dan ternyata ada fatwa-fatwa ulama. Tapi sekarang fatwa-fatwa itu hampir terabas saja. Karena tinggal di negeri kafir tetap mempengaruhi keimanan. Ya orang Jawa misalnya di Korea setengah tahun yang tadinya busik barang setengah tahun di Korea atau Thailand jadinya apa? Iya kan? Iyalah udaranya, gayanya itu mempengaruhi. Nah sudah ya, ini Saudi tadi nggak suka. Terus akhirnya waktu itu ya saya mulai baca namanya Yaum Al-Quds. Yaum Al-Quds. Wah, ternyata bapak saya mengatakan ini majalah yang saya cekal. Majalah yang saya cekal gitu. Bapak saya itu dan Ranil Kecamatan Petanahan waktu itu. Nah, saya baca Yaum Al-Quds dan menginspirasi jiwa saya. Di situ Yaum Al-Quds gambarnya Khomeini. Saya juga sempat tertarik sama Khomeini dengan perjuangan Khomeini yang tinggal di pengasuhan selama 7 tahun dan bagaimana revolusi Iran waktu itu. Saya tertarik saya. Wah, sebuah revolusi begini ya. Walaupun data pencarian ya nggak seperti zaman sekarang. Dan bagaimana waktu itu Iran masih dipimpin oleh Reza Pahlavi yang condongnya ke Eropa, jadi daerah Timur Tengah itu condongnya ke Eropa gitu. Kalau kita yang mending lah kadang ke Arab gitu ya, kadang Indonesia gitu. Kalau ngaji sih banyak yang ke Arab, ke Timur Tengah, tapi orang Timur Tengah malah ke Eropa ya. Sudah? Wah, saya baca di situ tuh. Judulnya apa? La Syarqiyah wala Ghurbiyah Jumhuriyah Islamiyah. Kata-katanya main kan? La Syarqiyah tidak timur, wala Ghurbiyah tidak barat. Ora wetan, ora belum. Betul ya. Nang dunia ini kan wetan, belum, lor, idul, arah. La Syarqiyah wala Ghurbiyah Jumhuriyah Republik. La Syarqiyah wala Ghurbiyah
La syarqiyah wala gharbiyah, jumhuriyah islamiyah, republik Islam. Artinya nggak timur nggak barat, itu negara kafir. Ini apa buatan? Ini loh. Ini namanya pasar ideologi. Ngaji memang enak, kan di situ ada kebutuhan jiwa, tetapi banyak orang yang mengalir dalam air yang keruh. Nah ini namanya pasar ideologi. La syarqiyah wala gharbiyah, nggak timur nggak barat. Jumhuriyah Islamiyah, Republik Islam. Maksudnya nggak timur nggak barat, itu kafir. Kecuali kalau terbukti sebagai Republik Iran atau Syiah, termasuk Indonesia negeri kafir, harus disyiahkan. Ya, dan waktu itu saya melihat tahun berapa itu di majalah Yaum Al-Quds itu para mahasiswa menduduki gedung MPR DPR. Masuk itu para mahasiswa, gerakan-gerakan itu. Ya, ini Syiah ini. Wah, di masa kita ini memang Syiah itu betul-betul, waduh, membuat terperanjat orang. Kita mempelajarinya sulit, ini sudah ambil posisi, sementara Saudi dengan cara newong ya dengan temboknya gitu ya. Kalau kita diomong kan apa ya, mandan rasa gitu kan, nek wong diomong ora rasa apa rai tembok dengan temboknya itu dia mau dikatakan macam-macam dia kuat dia. Kita yang orang-orang bawah, ini Saudi antek ini antek itu dan sebagainya, padahal Saudi ini mengambil peranan yang paling berat. Tahu Mekah ini mau ditaklukkan juga sama Iran, mau diambil alih, yang disebut dengan internasionalisasi Mekah. Antum pernah membaca tulisan-tulisan tentang internasionalisasi Mekah? Internasionalisasi Mekah maksudnya Mekah ini jangan hanya dikuasai oleh Saudi. Maksudnya Syiah juga ingin dapat Mekah gitu. Padahal untuk menjaga Mekah ini menjadi tempat tauhid sulit ini permasalahan sulit, dan Saudi juga tahu kemampuannya gitu. Tahu kemampuannya, ya namanya manusia kan tahu kemampuannya kan. Dari teknologi, dari ini, dari itu, dari musuhnya, tahu. Mau nggak mau dia harus menjaga stabilitas tanah suci ini agar aman. Gitu loh permasalahannya, agar aman. Nah kalau ini kemudian dirudal, iya. Sebelum kejadian ini, Mekah kesekian kali dirudal. Pas mungkin saya pas lagi musim haji itu rudal datang dari sana. Wah, tembok atas cedier. Kayak gitu. Nah inilah, jadi hati-hati sekali ini. Akhirnya saya bilang, toh ini ikhwan mengambil istilahnya netralisir dalam artian balance, seimbang. Ya, nek seimbang bahasa Jawane men gabar, men apa? Gabar. Ya kan, karena ada yang menyebutkan nih Saudi gini. Ya, men gabar. Nah, kita bikin balance, keseimbangan, biar terjadi keseimbangan, karena berbahaya ini. Sebelum kejadian ini terjadi, saya yakin ini akan ada orang-orang yang kemudian mengangkat nama Iran menjadi satu kebanggaan. Pas saya buka YouTube, ini sudah. Padahal permasalahan ini bukan permasalahan kaleng-kaleng. Permasalahan keselamatan kita nanti menghadap kepada Allah. Masalah keimanan, begitu. Sebenarnya ujung-ujungnya masalah apa? Keimanan. Ya. Makanya orang beragama kelihatannya sederhana, tetapi selamat. Tetapi apa? Selamat. Dan yang dicari manusia sebenarnya adalah selamat. Kita lanjutkan lagi hadir azani wa azakumullah. Jadi semoga ini termasuk daripada kebaikan. Apa yang saya sampaikan juga kebaikan, karena kebaikan itu
umum banyak, ada ngaji, ada sedekah, ada ini, ada itu, termasuk tadi menjelaskan masalah itu, ya, masalah itu. Jadi kalau ada berita ini dan itu tentang Saudi, kurang lebih informasinya seperti itu posisinya. Dan memang sulit, ya, sulit sekali. Ya, saya dulu pernah pernah masang juga Khomeini di sini, di kamar saya waktu itu. Karena ikut-ikutan, pas tempat saudara juga ada fotonya Khomeini gitu. Akhirnya saya masang juga. Padahal Khomeini ini sudah 1000 kali mut'ah, termasuk dengan anak di bawah umur, dan memiliki keyakinan bahwasanya kalau udah 1000 kali mut'ah derajatnya ya seperti malaikat. Saya pernah membaca petunjuk dari Presiden Iran namanya Rafsanjani. Siapa ya? Rafsanjani. Lupa nama depannya tadi, ingat tapi Rafsanjani. Dia waktu itu mengatakan untuk menanggulangi perzinaan di kalangan pelajar adalah dengan membuat program mut'ah bagi pelajar. Hashimi Rafsanjani. Ngeri napa mboten? Ngeri napa mboten? Ngeri. Men aja pada zina gitu kan. Mut'ah bagi para pelajar. Kelihatannya main atau medeni Mas Rendika? Itu presiden. Kita lanjut saja ya. Nah, jadi memang begitulah ya, sabar. Ngaji ternyata tak selamanya harus enak, tetapi kadang menelan pil pahit. Seperti penjelasan ini mungkin terasa pahit, tapi kita harus tahu biar tepat. Ya. Kita lanjutkan lagi hadirul azani wa azakumullah. Ini kalau dibaca ayatnya banyak sekali tentang masalah. Berikutnya, ini kita kembali kepada apa yang dikatakan oleh Ibnu Qudamah. Jadi tadi penjelasan dari awal itu tentang arti atau definisi beriman pada perkara yang gaib. Jadi kalau pada perkara yang nampak nggak kambuh, nggak ada manfaatnya, karena semuanya nanti akan nampak, seperti pahala, dosa, kebaikan. Dan di dalam agama kita tidak ada yang namanya karma, itu nggak ada. Walaupun kebaikan akan mendatangkan kebaikan berikutnya, kejelekan akan mendatangkan kejelekan berikutnya. Ya, tapi nggak ada istilah karma dalam agama. Berikutnya hadirin azani wa azakumullah, kita lanjut. Wa yajibul iman bi kulli ma akhbara bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini dikatakan dan kita wajib beriman dengan seluruh apa yang diberitakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya semuanya. Jadi kalau beriman sebagiannya saja nggak kambuh. Jadi ini konsekuensi, memang beriman harus semuanya, baik yang enak ataupun yang tidak enak. Ya seperti ya begitulah, harus semuanya. Jadi kalau misalnya sebagian tidak cukup. Yajibul iman bi kulli ma akhbara bi Nabi sallallahu alaihi wasallam sahabihin naqal anhu, yang memang ya sahih dinukilkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini tidak ada pembedaan ya yang dari Allah ataupun dari Rasulnya, selama dalilnya sahih maka kita terima. Wa sawa'u fi dzalika ma aqalnahu aw jahilna. Sama saja pada perkara yang kita mudeng atau kita tidak mudeng. Jadi pokoknya selagi dalilnya sahih beriman. Begitu, selagi sahih dalilnya beriman. Dan memang tadi tidak ada tempat akal di situ. Seperti misalnya ini hadisnya sahih, adanya siksa kubur atau nikmat kubur, karena dalilnya sahih. Siksa kubur atau nikmat kubur ya artinya adalah tatkala seseorang meninggal dunia, apapun kondisi dan bentuknya, mau dia dibakar sudah jadi abu, atau mungkin dia dimakan ikan sehingga
tulangnya semuanya habis, atau dia dikubur, ataukah dia kebakaran atau apa, tapi udah meninggal, maka dia akan mendapatkan dua kemungkinan ini. Kalau nggak siksa kubur, ya nikmat kubur. Kemudian ada orang yang tidak percaya dengan hadis ini. Ya, tokohnya dulu ini pembahasan dulu sekali, namanya Dr. Hasanat Turubi. Dia tidak mau beriman dengan hadis ini. Kenapa? Kalau memang ada siksa kubur atau ada nikmat kubur, ini namanya tidak adil. Tidak apa? Adil. Kenapa tidak adil? Loh, di kubur itu kan belum ada hisab. Hisab nanti kan setelah dibangkitkan dari kubur. Sekarang dia belum diadili, kok sudah dipenjara misalnya. Adil atau tidak adil? Dia belum diadili, belum didakwa, belum sidang, kok sudah dipersekusi misalnya, sudah dijebloskan ke penjara misalnya dari eksekusi. Adil atau tidak adil? Tidak kan? Itu di mana? Ya kan? Itu loh. Itu di mana? Di dunia. Adapun dunia itu, kita masih hidup di dunia aja karena nggak berlaku hukum dunia kok bagi kita. Nah, apalagi kalau memang sudah tidak berlaku hukum dunia. Walaupun nanti hisabnya setelah kebangkitan dari kubur, Allah Maha Adil. Seperti pembahasan sebelumnya, dan tidak mungkin zalim, dan tidak mungkin salah. Maka hati sekali dalam perkara ini. Ya, kadang memang hal-hal yang seperti ini dibikin nina bobo. Padahal perkara-perkara yang demikian ini kita hanya bisa meyakini kalau ada berita. Yang tadi disebut dengan sam'iyat. Kalau nggak ada berita, dari mana? Ini namanya asbun. Ya kan? Asbun artinya apa itu? Asal bunyi. Istilah dalam agamanya itu taqawul ala Allah bi ghairi ilmin. Komentar tentang agama Allah tanpa ilmu. Nggak boleh. Nah, ada yang macam-macam di antaranya turu kowe-kowe pengantin anyar gitu. Ya kan ada orang yang kan lagi udah mati, ya kan, udah mati dikubur. Nah, ya kan? Sebenarnya kalau orang sudah mati itu cukup didoakan, tidak perlu dibilangin mongkonek malaikat teko nokoni panjenengane sopo pangeraniro mongko jowobo Allah pangeran ingsun dan seterusnya sampai selesai. Mongko nek kowe turu karo koyo pengantin anyar. Batinku gampang temen sama si marah, ya Allah. Ini yang di negeri kita masih ada hubungan dengan agama kita. Nah, bagaimana dengan hal-hal yang lain? Real. Makanya ada pesta mayat. Jadi mayat yang sudah dikeluarkan nanti ya Allah. Sudah mayat. Hal-hal yang demikian ini kita lanjut ya. Sudah. Jadi kalau tidak ada nukilan, maka udah jangan ditambah-tambah. Tapi kalau sudah ada nukilan, ya beriman seperti adanya nikmat kubur dan siksa kubur. Contohnya, fi masyahidnahu aw ghara'na, baik yang kita saksikan atau yang tidak melihatnya. Na'lamu annahu haqqun wa sidqun, dan kita mengetahui dan meyakini bahasanya perkara itu adalah perkara benar dan jujur. Wa sawa'un fi dzalika ma aqalnahu aw jahilnahu, baik yang kita mudeng atau kita tidak mudeng. Ya, baik yang kita mudeng atau kita tidak mudeng. Banyak loh perkara-perkara yang kita tidak mudeng. Ya. Walau natlu ala haqiqatul makna, dan kita tidak perlu ya hakikat maknanya gimana, itu nggak perlu. Seperti mithlu haditsul Isra wal Mi'raj. Contohnya di sini yang dicontohkan misalnya Isra dan Mi'raj. Antum sudah pernah lihat buruk
Eh? Seneng gambar. Bentuknya kayak apa? Kepala manusia bentuknya loh. Raine kayak apa? Ceresapa. Nah, pada perkara-perkara ini ceresapa. Karena pada perkara-perkara yang sudah jelas dalilnya dari Al-Quran masih dikomentari kafir kan cere. Ya Allah, ini dari Allah yang menciptakan kita. Dan kita tidak tahu posisi dan kondisi kita mau kemana dan kedudukan kita bagaimana. Dan ini sudah dibuktikan dengan bukti yang jelas. Kamu berani mengatakan kafir kan cere. Nah, begitu kita lihat ada buruk kayak gitu-gitu, cere siapa? Kan gitu. Kan satu perkara yang mungkar dan satu perkara yang dusta. Begitu. Kita lanjutkan, contohnya misalnya hadis Isra dan Mi'raj. Isra perjalanan di waktu malam, Mi'raj naik ke langit. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram. Maha suci Allah. Nah, ini di sini Allah Subhanahu wa taala juga sudah membuka dengan kata-kata yang bagi orang beriman itu merupakan efek kejut loh. Karena Allah Maha suci. Tidak mungkin Allah tidak mampu melakukan hal yang demikian ini. Bahkan yang lebih besar dari ini Allah sangat mampu. Sehingga Allah SWT mengatakan Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya di waktu malam minal masjidil haram, dari masjidil haram yaitu Mekah ila masjidil Aqsa di Palestina. Alladzi barakna haulahu, yang kami berkahi di sekitarnya, linuriyahu min ayatina, supaya kami melihat dari kebesaran ayat-ayat kami. Dan jarak antara Mekah dengan Palestina itu perjalanan 1 bulan naik onta. Berarti kira-kira kalau naik pesawat berapa jam ya? Ya mungkin naik pokoknya 1 bulan lah ya. Nggak usah mikir-mikir kabutan. 1 bulan naik onta gitu lah. Onta yang melaku lah. Orang mungkin onta Melayu kan, Melayu kesel onta melaku sebulan, tapi melaku terus onta sebulan. Itu Mekah Palestina. Nah ini ditempuh dalam 1 malam. Ya. Dan Nabi Muhammad SAW kembali pada malam itu juga. Dan waktu itu ya memang belum ada ya bayangan teknologi sebagaimana yang sekarang ini, belum ada ya, teknologi apapun belum ada, masih manual. Kita juga masih ingat pakai sentir dulu ya. Sekarang sentirnya kemana Pak Kasmin? Masih ada, obornya masih ada. Sentirnya ya, lah itu kan. Nah ini sehari semalam sudah PP ini, dari Mekah ke Palestina, dari Palestina ke langit 7, dari langit 7 ke Palestina lagi, terus ke Mekah lagi, udah PP. Ya Allah. Dan Jibril datang kepadanya, beliau dalam keadaan tidur, dan yang membawa beliau adalah buah. Ya. Kendaraan yang dikendarai oleh para nabi. Jadi para nabi itu kendaraannya adalah buruk zaman dulu, ya, ya, buruk. Kemudian beliau mengucapkan selawat kepada para nabi di Baitul Maqdis. Kemudian naik ke, ya, ke langit, ya, ke langit 7. Su'ida bihi ila sama biruhihi, dengan nyawanya. Ini yang menjadi ujian bagi orang untuk mengingkari perkara ini permasalahan ini nih. Jadi Nabi Muhammad SAW melakukan Isra dan Mi'raj ini dengan nyawanya, dengan ruhnya.
wa jismihi, dan juga dengan badannya, yaqdhatan, dalam keadaan jaga, wala manaman, dan bukan dalam keadaan tidur. Dari dalam keadaan jaga, bukan dalam keadaan tidur, dengan badannya dan nyawanya seperti kita ini kayak gini. Gitu. Jadi gini, Nabi Muhammad SAW manusia biasa seperti kita. Kemudian beliau dimuliakan dengan risalah, menjadi nabi dan rasul dan pilihan dan dijaga. Sehingga kalau beliau sebagai manusia biasa seperti kita ini, coba ya saya minum ya untuk menunjukkan bahwasanya saya manusia biasa, coba. Teh rasanya begini, kopi rasanya begitu, ya kan? Sehingga kalau Rasulullah SAW di perjalanan begini ya kerasa. Kalau antum sudah pernah naik kereta ya rasanya begitu. Kalau antum sudah pernah naik pesawat ya rasanya begitu. Kalau dulu antum waktu kecil misalnya dus-dusan nunggang gedebuk ya rasanya begitu. Kurang lebih gedebuk pisang. Kalau antum pernah, tapi kalau belum pernah ya nggak tak ceritain lah. Nah ini kerasa cepatnya kayak apa? Ya, dan buruk ini satu langkahnya sejauh mata memandang. Wah, yakin melebihi supersonik ya, melebihi pesawat silumannya Amerika. Itu orang-orang kayak gitu kalau buat ngapal Quran kita ketinggalan. Kalau buat ngapal hadis mungkin kita ketinggalan. Masya Allah. Kita mandan bodoh tapi diberi hidayah taufik. Yang jenis-jenis semoga juga diberi hidayah apa? Taufik. Ya Allah, neliti kayak gue ya sampai kayak gitunya ya. Nah, ya Allah, di luar kemampuan kita ya. Fisikanya dulu waktu sekolah berapa? 10 atau berapa? Fisikanya 5. Jadi kata seorang ahli fisika yang belajar S3 di Amerika dan dia seorang ustadz Ahlussunnah, dia mengatakan apabila seorang ilmuwan dia tidak beriman kepada Allah, cuma ada 2, kemungkinan dia sombong atau memang dia belum mudeng gitu. Karena memang Allah buktikan dengan sesuatu yang real gitu. Yang real. Makanya tatkala pada perkara ini akal tidak ada tempat, tidak ada kemampuan, udah stop. Penasaran, jangan penasaran. Udah jangan penasaran, jangan masuk. Pada perkara-perkara yang gaib ini memang tempatnya adalah iman. Ya, memang di dalam masalah ini, masalah Isra dan Mi'raj itu Rasulullah SAW itu mendapatkan tasliyah yang sangat besar. Tasliyah gue ya artinya hiburan lah, ya. Bebungah, ya. Bebungah. Berarti Rasulullah mengalami apa? Sedih. Pertama ya, pamannya Abu Thalib meninggal, ya kan? Terus garwane Khadijah bintu Khuwailid meninggal, padahal sing jaga lindungi. Belum ngomong Taif dibalangi karo watu. Sedih banget Rasulullah. Barang sedih banget, akhirnya dihibur. Ya, dihibur nang Allah dengan apa? Isra dan Mi'raj tadi. Nah, tatkala Isra dan Mi'raj inilah jual menjadi besar. Karena dia dikatakan oleh Allah SWT, ya, Idra'a min ayatihil kubra. Ya. Tatkala ya diperlihatkan dari sebagian ayat-ayat Allah yang besar. Jadi beliau melihat ayat-ayat Allah yang besar dari langit dan semuanya yang sangat besar. Yang sangat apa? Besar. Purwokerto ini besar apa kecil ya? Besar kalau kita di sini ya. Tapi kalau kita sudah di atas pesawat kelihatan? Nggak kelihatan ya kan? Ini Rasulullah udah ke atas tuh. Nah, maka tatkala kembali, ya Allah, betapa benggunya manusia.
Allah yang memiliki kekuasaan yang sangat besar ya, sampai akal kita pun tidak mampu menjangkaunya. Kok disekutukan dengan patung, disekutukan dengan ya kan, Nyiroro Kidul, Danyange, ya kan? Dengan apa lagi Pak Kasmin? Dengan Danyange, dengan Nyiroro Kidul dan sebagainya. Nggak imbang, nggak level gitu. Memang kalau orang tidak dibimbing dengan keimanan, itu akan membesarkan selain Allah. Tapi dengan keimanan diingatkan. Bahasanya itu semuanya nggak ada apa-apanya. Lah ini diantara hikmah Isra dan Mi'raj. Cuma dalam pembahasan kita ini, Isra dan Mi'raj ini adalah perkara yang sudah diberitakan dan kita tidak melihatnya, dan ini terjadi dan akal kita tidak mampu memahaminya, ya, sehingga kita hanya beriman. Adapun orang yang mengatakan iya benar Nabi Muhammad SAW sudah Mi'raj, tapi dalam keadaan tidur, begitu, badannya nggak ikut, cuma rohnya doang, mimpi gitu. Kalau begini musyrikin Quraisy yo percaya. Yang jadi permasalahan itu badannya juga. Ini menjadi ujian yang dahsyat ini. Memang Allah SWT ya, dengan hikmahnya, dengan keagungannya, ya, menguji hamba-hamba yang beriman, dihantamkan ini. Beriman nggak kamu? Tapi beberapa yang beriman tambah iman. Maka kekuatan iman ini sebenarnya yang akan membimbing manusia ini. Makanya kalau tidak punya iman, hidupnya ya gelebes, kalau bahasa Jawanya tuh gelebes. Gelebes, atau tahu gelebes? Nggak tatat, nggak jelas. Ya mau naik itu mundur lagi. Harap sholat bebe, mundur, ngaji bebe, harap sama soleh, mundur, itu namanya gelebes. Nah, mau istiqomah, gitu. Mau mempelajari ilmu dengan tekun, mundur, gitu. Namanya apa? Gelebes dengan keimanan. Itu. Ini saja yang bisa kita pelajari. Ini baru sedikit sekali tentang keimanan para yang gaib. Semoga bermanfaat, tetapi poin-poinnya tadi sudah kita sampaikan. Jadi beriman pada yang gaib itu selagi sahih, dalilnya dari Al-Quran atau Al-Hadis, ya, baik kita paham atau tidak paham, kita beriman. Dan kita tidak membayangkan bagaimana keadaannya dan sebagainya. Ya, insya Allah pada pertemuan yang datang kita bahas lagi. Masih banyak contoh-contoh yang berkaitan dengan keimanan pada perkara yang gaib. Termasuk insya Allah pembahasan tentang tanda-tanda hari kiamat. Karena tanda-tanda hari kiamat itu banyak perkara yang gaib. Di antaranya tentang Ya'jud dan Ma'jud. Nah, ini Ya'jud dan Ma'jud banyak orang yang penasaran, ya. Tapi kalau nggak ada dalilnya, udah cukuplah, ya. Cukup, jangan komen ke sana kemari. Pokoknya kalau nggak ada dalilnya, cukup. Ya, nggak perlu kita meneliti apa di negeri ini dan sebagainya, nggak usah. Ya, pokoknya hanya tatkala ada dalil, disitulah ya kewajiban kita untuk mengimaninya. Ini saja. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.